Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta kali ini akan menampilkan informasi. Berita pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi aksi pemadaman lampu serentak pada malam hari Sabtu 26 November 2022. Aksi ini adalah bentuk dukungan untuk mengendalikan perubahan iklim. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemprov DKI Jakarta mengajak warga untuk mematikan lampu selama 1 jam pada Sabtu malam 26 November 2022 di pukul 20.30 hingga 21.30. Pelaksanaan pemadaman lampu ini sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 14 tahun 2021 tentang pelaksanaan pemadaman lampu dalam rangka aksi hemat energi dan pengurangan emisi karbon. Lokasi pemadaman lampu dilakukan di seluruh bangunan gedung kantor Pemprov DKI, jalan protokol dan jalan arteri, dan simbol kota Jakarta seperti Gedung Balai Kota, Monas, Patung Arjuna Wiwaha, Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pemuda, Patung Pahlawan, dan Patung Jenderal Sudirman. Kepala Seksi Penyuluhan dan Hubungan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan mengatakan, dalam Ingub tersebut telah memanatkan pelaksanaan pemadaman lampu 3 kali dalam 1 tahun, tepatnya saat peringatan aksi lingkungan pada Maret, peringatan Hari Bumi, dan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dengan memadamkan lampu selama 1 jam, kita akan menghemat energi sekaligus mengurangi emisi karbon. Mari jadi bagian untuk selamatkan bumi. Pemadaman ini untuk mendukung aksi hemat energi dan mengurangi emisi karbon di Jakarta hingga 100 ton CO2e. Dan juga untuk mengedukasi agar masyarakat menghemat energi dan berkontribusi dalam penurunan emisi. Ayo, kita bersama-sama menghemat energi dan mengurangi emisi ya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono siap bersinergi menata kawasan M Block Space sebagai pusat aktivitas kreatif. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menggelar pertemuan bersama Wakil Menteri 2 BUMN Kartiko Wijatmodjo dan Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya di M Block Space. Pertemuan ini membahas seputar optimalisasi pengembangan kawasan M Block di Jakarta Selatan sebagai Peruri Norde Urban Park. Diskusi bersama ini membahas pengembangan lebih lanjut optimalisasi lahan milik Peruri seluas 6.000 meter dengan menghadirkan kawasan kreatif hub dan pendukung UMKM dan M Block. Dirut Peruri Dwina Septiani Wijaya memaparkan, Kota Jakarta khususnya Jakarta Selatan sangat potensi untuk hal seperti itu. Peruri memiliki lahan seluas 5,4 hektar yang akan diselaraskan dengan rencana tata kota DKI Jakarta menjadikan revitalisasi Blok M yang menghadirkan kawasan hijau mendukung kreativitas, gaya hidup baru yang lebih digital, dan pengembangan UMKM. Sementara Wakil Menteri BUMN Kartiko Wijatmodjo menambahkan, siap mendukung program Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah kawasan milik Kementerian BUMN di Jakarta, yakni Sarinah yang sudah direvitalisasi, serta Pasar Baru atau pos blok yang akan diresmikan dan terintegrasi dengan kawasan lapangan banteng. Ini jadi saya tentunya mendukung program Pak Gub. Kita ada 3 kawasan. Yang pertama tentu teman-teman sudah tahu Sarinah ya yang sudah kita develop. Kemudian kita juga ada kawasan di Pasar Baru, pos blok. Ini juga akan diresmikan, nanti itu satu kawasan terintegrasi dengan lapangan banteng. Nah, ini Peruri ini juga kita akan jadikan kawasan Blok M yang membangunkan memori mengenai Blok M yang dulu gitu, sehingga harapannya ini menjadi kawasan yang otentik yang sesuai dengan anak-anak muda di Jakarta Selatan. Ia menambahkan, pihaknya juga mengintegrasi fasilitas transportasi yang dibangun pemerintah pusat dengan Transjakarta yang akan beroperasi pada pertengahan tahun 2023. Wah, semakin keren aja nih kota Jakarta. Legislatif Eksekutif Provinsi DKI Jakarta menyepakati rancangan peraturan daerah anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2023.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah provinsi menyepakati nilai rancangan anggaran dan pendapatan belanja daerah DKI Jakarta 2023 sebesar 83,78 triliun rupiah. Kesepakatan ini disahkan dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI. Besaran angka tersebut sudah mengalami sejumlah penyesuaian dari masing-masing komisi. Adapun kesepakatan penetapan pagu anggaran yang masuk ke dalam RAPBD DKI 2023 diantaranya belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, proyeksi sisa lebih penghitungan anggaran, penyertaan modal daerah, hingga badan usaha milik daerah dan lainnya. Ketua DPRD DKI Jakarta Prastio Edi Marsudi mengatakan, kesepakatan ini diputuskan usai melakukan pendalaman dan penelitian yang dilakukan secara vertikal, mulai dari pimpinan dewan, pimpinan komisi-komisi, dan pimpinan fraksi-fraksi bersama tim anggaran pemerintah daerah melalui forum badan anggaran dan rapat pimpinan gabungan. Sukses terus kota kita! Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas peran serta aktif dalam memacu pertumbuhan kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dalam rangka pemilihan ekonomi nasional. Penghargaan diserahkan Menkumham RI Yasona H. Lauli kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali saat roving seminar kekayaan intelektual di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Merupakan keharusan bagi pemerintah daerah memahami secara komprehensif terkait manfaat dari hadirnya sistem kekayaan intelektual sebagai salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai salah satu pilar penting perlindungan terhadap hasil karya warga, memaksimalkan potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki masing-masing daerah. Wah, selamat untuk DKI Jakarta! Demikian berita Jakarta edisi minggu keempat, November 2022. Tetap semangat, jalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Salam!